Pagi-pagi sarapan ayam betutu, tidak lupa dicampur kuah bumbu. Belajar itu tidak harus menunggu, asalkan belajar hal-hal bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan. Serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Oke deh teman-teman, kali ini aku mau share lagi ya untuk progres renovasi. Dan itu adalah di hari ke-32. Aku mau sedikit cerita ya teman-teman. Di beberapa waktu lalu kan aku ada sempat kayak semingguan deh kayaknya ya, itu tuh nggak ada upload video renov gitu kan. Itu banyak banget teman-teman yang nge-DM aku gitu ya, yang nanya-nanyain gitu progresnya gimana gitu ya. Karena kan padahal sebenarnya aku juga udah cerita gitu di video kalau misalnya memang tukangnya itu minta cuti gitu teman-teman. Jadi makanya belum terlalu lama gitu ya mulai kerjanya. Dan setelah cuti itu baru ini tuh di hari ketiga gitu ya Pak tukang kerja. Dan kalau misalnya di total secara keseluruhan ini tuh adalah di hari ke-32 Pak tukang itu kerja gitu ya di sini. Dan sedikit mau cerita juga teman-teman, kalau misalnya untuk borongan awal untuk pengerjaan rumah itu udah beres ya teman-teman, udah beres gitu ya, udah selesai lah gitu ya. Palingan nanti tuh Pak tukang kayak ngebantu-bantu buat ngebongkar dinding yang ada pintu tengah itu teman-teman, yang di pintu dapur arah ke dapur lama itu, pokoknya di bagian yang tengah gitu. Itu kan kalau misalnya kita ngeliat dari tempat mesin cuci aku, dia itu kan bolong gitu ya. Nah itu nanti rencana mau dibuka dindingnya, terus ditutup gitu teman-teman kiri kanannya biar luas gitu juga kan. Palingan nanti dibantuin gitu sama Pak tukang. Dan kalau untuk ngeplester teman-teman itu udah beda lagi hitungannya gitu ya. Itu udah beda pokoknya hitungannya, itu per meternya itu 35.000. Dan ini tuh Pak tukang itu lagi ngeplester sedikit di area ini. Dan untuk hari ini Pak tukang itu nggak dibantuin sama Pak suami ya, karena Pak suami udah keburu dapat kerja teman-teman. Dia itu ada job kerja gitu ya. Dan kata Pak tukang nggak apa-apa gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya itu Pak suami kerja sama Pak tukang yang ngeplester 2 hari yang kemarin gitu ya. Itu Pak tukang ngegaji Pak suami teman-teman, oke. Jadi itu sistemnya aku borongin semua ke Pak tukang. Jadi nanti Pak tukang ngegaji Pak suami, atau aku potong lah gitu teman-teman untuk gajinya Pak suami, baru dikeluarin gajinya Pak tukang gitu kira-kira. Jadi berhubung kemarin itu udah ke sorean gitu ya teman-teman, dan nggak bisa dilanjutin lagi buat ngerjain yang sedikit ini, makanya hari ini Pak tukang ngerjainnya itu ya sendiri. Tapi karena kan ini juga udah nggak banyak ya teman-teman yang diplester, makanya ya ini tuh udah biar Pak tukang aja yang ngerjain gitu. Sebenarnya di sini tuh hari ini gitu ya Pak tukang itu mau mulai teman-teman pasang keramik di area kamar mandi. Dan sedikit ada cerita yang agak sedikit lucu juga sih teman-teman ya. Karena gitu kan aku ditanyain gitu sama Pak tukang gitu teman-teman, katanya di mana keramiknya gitu ya. Aku bilang di depan Pak gitu kan. Jadi Pak tukang ke depan lah gitu teman-teman ngecek keramik. Habis itu keramiknya dibawa lah gitu sama Pak tukang kan. Habis itu Pak tukangnya bilang, "Loh, ini ukurannya 25 kali 40 ya?" katanya gitu kan. "Iya Pak," aku bilang kan Bapak yang suruh, aku bilang. Soalnya kan awalnya tuh pengennya 25 kali 50 teman-teman untuk keramik dinding. Tapi Pak tukang saranin ya udah 25 kali 40 aja biar budgetnya juga nggak terlalu besar gitu. Karena kan aku kalau misalnya untuk dinding kamar mandi teman-teman itu nggak keseluruhan full sampai atas ya. Jadi aku tuh bikinnya cuman kayak separuh lah gitu teman-teman. Kalau misalnya kalau misalnya aku pakai keramik yang 25 kali 40 itu atau 40 tingginya, itu aku cuman pakai 3 keramik, berarti cuman sekitar 120 cm gitu aku pakainya gitu ya. Karena ya budget juga sih teman-teman yang udah terbatas lah gitu. Jadi Pak tukang yang saranin gitu teman-teman buat beli yang 25 kali 40 gitu. Tapi ternyata pas aku cerita gitu ke Pak tukang gitu ya, Pak tukang itu sampai ketawa-ketawa teman-teman. Aku tuh nanya, "Loh kenapa Pak?" gitu ya. "Aku tuh lupa," katanya, "padahal kan aku yang nyuruh buat ganti keramiknya itu ke 25 kali 40 gitu kan. Mana ngecornya itu udah tinggi gitu. Maksudnya harusnya kalau misalnya 25 kali 40 itu ngecor ngeplester yang di area kamar mandi itu
bisa agak kebawahan lagi gitu teman-teman. Jadi Pak tukang itu yang ngakak-ngakak sendiri lah gitu ya. Cuman katanya kan ya nggak apa-apa sih, nanti kan bisa di keramik juga, di apa, di plester ulang gitu kok di keramik. Nah di sini singkat cerita teman-teman, ini tuh Pak tukang udah mulai gitu ya masang keramiknya. Cuman tadi aku susah ngevideonya karena kan ini sempit gitu ya areanya, dan Pak tukang itu mondar-mandir, jadi aku agak rada kurang enak gitu ya videoin mondar-mandir. Jadi di sini tuh aku liatin aja ke kalian sedikit progres yang udah dimulai sama Pak tukang gitu ya teman-teman buat pasang keramik. Dan di sini tuh aku agak terkaget-kaget sih sebenarnya teman-teman dengan pemasangan keramik ini ya, karena apa ya, ternyata masang keramik itu butuh waktu yang lumayan lama gitu teman-teman. Padahal Pak tukang itu mulai ngerjain itu kayak udah hampir setengah harian gitu lah mulai, karena kan tadi dia ngeplester dulu kan pagi-pagi gitu. Jadi kayak udah agak siang gitu kan dia itu mulai masang keramiknya gitu ya. Itu kayak sampai sore itu belum terlalu banyak teman-teman yang kepasang gitu ya, karena memang kalau masang keramik itu aku lihat gitu ya Pak tukang itu kerjanya tuh rapi banget teman-teman. Dia itu kayak bener-bener memperhatikan banget dari kedatarannya, sejajar, pokoknya bener-bener rapi gitu sih untuk kerjanya ya menurut penilaian aku ya, karena kan aku juga nggak paham sih yang kayak gitu-gitu. Dia tuh kayak bener-bener teliti, telaten gitu masangnya. Jadi memang ternyata masang keramik itu nggak semudah yang aku bayangin lah gitu teman-teman. Palingan menurut aku kayak masang keramik kamar mandi ini paling kayak mungkin ya 2-3 hari gitu beres lah gitu ya dindingnya. Maksudnya dinding sama lantainya gitu ya. Tapi ternyata ya nggak semudah itu teman-teman, ya Allah. Aku tuh kayak udah udah berpikir lah yang kayaknya cepet nih beresnya gitu, tapi ternyata di luar dugaan aku. Tapi walaupun Pak tukang itu masangnya itu memang agak lama gitu ya teman-teman prosesnya, ya menurut aku mah nggak apa-apa gitu ya, karena di sini tuh aku sistemnya itu borongan ya teman-teman, bukan harian gitu ya, lagi-lagi bukan harian. Kalau mungkin sebagian ada juga yang masang keramik ini tuh per meter teman-teman, tapi kalau aku ini tuh sistemnya borongan aja lah gitu ya, sesuai dengan kesepakatan masing-masing aja. Kalau untuk per meter di sini aku sih nggak tahu ya teman-teman berapa gitu ya. Aku juga nggak pernah nanya-nanya juga sama orang. Tapi di sini aku udah udah sepakat lah gitu sama Pak tukangnya, udah deal gitu ya teman-teman, pakainya itu borongan aja. Jadi ya terserahnya Pak tukang gitu teman-teman, mau dia itu ngerjainnya sampai malam gitu ya, itu terserah dia. Ya kita sebagai yang punya gitu ya, atau tuan rumah itu berharapnya semoga itu bisa cepat selesai gitu kan. Tapi kan kita juga pengen gitu ya cepat selesai, tapi hasilnya juga tetap bagus gitu kan. Tapi kalau misalnya seandainya gitu ya kerjanya agak lama tapi hasilnya bagusnya juga nggak apa-apa gitu. Walaupun sekarang itu jadi agak rada-rada kesusahan sih teman-teman di bagian masalah urusan ke kamar mandi ya, kayak misalnya mau BAB gitu. Nah itu aku keseringannya kayak numpang gitu sih teman-teman ke rumah kakak ipar gitu ya. Kalau misalnya mau buang air kecil di siang hari, biasanya aku tuh numpang ke rumah tetangga yang di samping rumah. Alhamdulillah sih teman-teman, punya tetangga itu kan pada baik-baik banget gitu ya, pada orangnya itu enak gitu teman-teman. Pokoknya benar-benar tetangga itu baik-baik gitu ya. Itu juga salah satu rezeki buat kita gitu. Kadang aku tuh pengen sih teman-teman ya untuk progres renov ini tuh nggak setiap hari gitu videoin, maksudnya itu biar kayak kelihatan gitu ya progresnya. Cuman aku tuh sering diteror gitu ya sama kalian, cailah diteror, bukan diteror sih tapi kayak ditagi-tagi gitu ya, buat mana video renovnya gitu. Makanya udah setiap hari, pokoknya setiap hari Pak tukang itu kerja gitu ya, aku bakal selalu videoin gitu teman-teman, walaupun mungkin progresnya nggak terlalu kelihatan, tapi bakalan tetap aku videoin. Kalau misalnya pas aku lagi keluar rumah misalnya gitu kan, terus nggak bisa ngevideoin prosesnya Pak tukang, tapi hasilnya bakalan tetap aku videoin dan aku liatin ke kalian gitu. Pokoknya aku hanya bisa ngucapin terima kasih banyak untuk kalian tuh yang udah selalu antusias banget buat nonton video aku gitu ya, baik yang komen maupun yang nggak komen, dan yang udah ini juga yang udah yang udah support aku lah. Pokoknya di YouTube ini aku benar-benar ngucapin terima kasih gitu ya. Sebagian itu juga ada yang nge-DM aku, katanya tuh ngedoain gitu kan teman-teman, semoga lancar gitu, karena kalau misalnya mau di komen katanya itu malu gitu ya, makanya dia nge-DM secara pribadi. Ya nggak apa-apa teman-teman, pokoknya makasih buat kalian semuanya.
Kemarin itu juga ada yang tanya gitu ya, Bun, kok jarang banget aktif di Instagram gitu ya. Karena aku tuh memang belum bisa teman-teman terlalu aktif di banyak sosial media gitu ya, karena memang dengan kesibukan yang sekarang juga ditambah lagi anak-anak terkadang itu yang susah banget ngehandle-nya sekarang-sekarang ini karena kan mereka udah lumayan agak besar gitu ya. Terus juga mereka itu sering banget berantem gitu ya teman-teman, dan aku tuh sering ngerasa kewalahan gitu. Jadi palingan kalau misalnya pas aku ada waktu senggang, aku tuh gercepin kayak ngedit voice over kayak gitu-gitu teman-teman, biar video aku tuh nggak numpuk gitu. Bahkan terkadang kalau misalnya pas memang badan aku tuh kayak lagi kurang enak banget dan mood aku kurang bagus gitu ya buat voice over, bahkan kadang sampai 3 hari teman-teman aku tuh nggak voice over gitu ya, otomatis kan video mentari itu udah numpuk gitu kan. Jadi kadang kalau pas sudah moodku itu bagus ya langsung aku gas gitu voice over. Bahkan pernah dari pagi gitu teman-teman aku voice over di pagi-pagi hari gitu kan, sambil nungguin cucian gitu kan, aku voice over lah di dalam di dalam ruangan laundry room teman-teman, laundry room yang baru gitu ya. Jadi kan cucian muter tuh di luar, jadi aku sambil nungguin cucian aku tuh duduk di laundry room aku yang baru ini, yang di dapur baru ini. Terus aku tuh voice over gitu ya, kadang sambil nunggu cucian, kadang juga beres tuh aku voice over 3-4 video gitu. Ntar siang pas anak-anak tidur aku cicil lagi 2 video gitu juga. Pokoknya gitu deh. Pokoknya dalam sehari tuh kadang aku pernah voice over sampai kayak 7 video gitu teman-teman. Pokoknya itu tergantung dengan mood aku gitu. Karena kalau mood aku itu bagus teman-teman, pas aku voice over gitu ya, itu kayak kepikiran aja gitu pengen bahas apa. Tapi kalau misalnya pas mood itu kayak kurang bagus gitu ya, nah itu biasanya sering ngeblank tuh di voice over ya. Aku juga sering sih ngeblank gitu teman-teman di voice over. Cuman aku selalu berusaha untuk kayak suara gitu ya, aku selalu berusaha untuk bersemangat gitu, biar kalian yang dengar video aku tuh juga dapat aura semangatnya gitu. Nah di sini aku tuh nggak bisa yang terlalu deket-deketin banget ya teman-teman untuk kameranya ke Pak Tukang, karena kan dia itu masang keramik otomatis mondar-mandir ya teman-teman, bentar-bentar ngegerinda gitu kan, bentar-bentar balik lagi ke sini gitu. Jadi aku nggak enak teman-teman kalau misalnya kameraku bakal ngehalangin jalannya Pak Tukang. Makanya di sini angle-nya itu nggak yang terlalu berpindah-pindah banget gitu ya. Palingan aku geser-geser sedikit doang gitu teman-teman. Pokoknya semoga aja lah kalian itu betah gitu ya nonton video aku ini, karena memang di sini tuh video aku tuh bikinnya yang ala kadarnya aja. Di sini aku tinggalin kameranya gitu ya. Ntar aku ngajakin anak-anak main atau nengokin anak-anak gitu. Ntar beberapa menit kemudian aku cek lagi kameranya. Kadang aku jeda dulu sebentar gitu kan. Baru nanti aku tag lagi videonya gitu-gitu deh pokoknya. Nah di sini tuh kalian bisa lihat ya, masang keramik itu memang kayak bener-bener agak lama gitu teman-teman. Nah ini dia untuk progres Pak Tukang hari ini ya teman-teman. Ini tuh aku ambil di sore hari pas Pak Tukang tuh lagi istirahat gitu ya. Sebenarnya sih masih mau disambung gitu sama Pak Tukang ya, cuman nggak tahu sih nanti bakal nyambungin masang keramik lagi apa gimana gitu. Pokoknya untuk sore hari ini segini dulu progresnya untuk hari ini ya. Dan di sini aku mau liatin juga ke kalian gitu ya. Ini tuh Pak suami setelah beliau pulang kerja teman-teman. Jadi Pak suami itu kan udah nggak ngebantuin tuh Pak Tukang yang lagi kerja gitu ya. Jadi Pak suami itu menyibukkan diri dengan beberes di area belakang. Karena kan area belakang ini tuh sampahnya tuh udah bener-bener numpuk ya, dan udah kayak berantakan banget gitu. Kadang kita sendiri jadi malah nggak enak teman-teman sama orang perbatasan gitu ya, ngelihat kayak area area dekat rumah kita tuh berantakan gitu ya. Kesannya tuh kayak jorok banget. Makanya ini tuh Pak suami nyempetin diri gitu ya buat bebersih di area belakang ini, kayak sampah-sampahnya pada dikumpulin habis itu dibakar. Itu kan juga ada tuh pohon pohon sawit gitu kan yang di belakang rumah, itu kan udah dipotong-potong sama abang-abang tukang motong kayu gitu kan beberapa waktu lalu pas lagi motong pohon rambutan itu. Jadi nanti tuh bakalan teman-teman didorong gitu ya, bakalan dipindahin deh pokoknya untuk pohon sawitnya itu gitu ya, biar lebih lega. Karena memang di area belakang ini bakalan aku bikin ini ya dapur gitu teman-teman buat masak air. Sebenarnya aku tuh udah greget banget teman-teman pengen bersih-bersih juga sih di area ini gitu ya. Udah lama banget pengen ngebersih-bersih area ini. Cuman memang nggak sempet banget teman-teman, karena ya sekarang itu waktunya itu sering banget ke jeda-jeda lah gitu teman-teman dengan berbagai kesibukan gitu. Palingan kemarin itu aku cuman bersih-bersih di area di area pas di belakang di samping kamar mandi itu gitu. Palingan aku bersih-bersih di area itu aja. Itu juga kemarin tuh udah banyak banget sampahnya. Cuman memang aku nggak bikin video karena memang cuacanya tuh panas banget gitu ya, dan kalau misalnya mau pakai hijab itu benar-benar kayak gerah banget. Makanya aku lepas hijab gitu ya. Alhasil ya udah aku nggak bikin video gitu.
Nah, ini udah lumayan bersih ya teman-teman di area belakang rumah. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan hari ini. Bukan aktivitas aku sih, kayak progres renov hari ini dan juga kegiatan Pak Suami bersih-bersih di area belakang rumah. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di videoku yang selanjutnya. Mohon maaf nih kalau ada kata-kata aku yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian. Pokoknya aku minta maaf banget. Semoga kalian berkenan memaafkan. Dan nantikan terus ya video progres renovasi dan juga kegiatan aku yang akan aku share dalam satu hari itu 2 kali. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.